Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang minulya para alim, para ulama, khususipun ingkang minulya Bapak Haji Basuki Hudiono selaku pembuka pusat LBD Sinar Putih. Ingkang kaula hormati Ketua LBD Cabang Pasuruan, LBD Sinar Putih Cabang Pasuruan, gemenika almarhum Ustadz Taufik. Ketua sing lama, sing baru niku sanes almarhum Al Mukarram Ustadz Taufik. Lah niki lho, padha taufike. Mergane SK ini mboten perlu dirubah jenenge, termasuk sak KTP ini sak surat nikah. Guyon. Ingkang minulya seluruh pengurus, baik pengurus LBD Sinar Putih Cabang Pasuruan, LBD Sinar Putih Cabang Gresik, Cabang Bangil, Cabang Surabaya. Ingkang minulya para anggota, para bapak, para ibu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ing dalu menika kula lan panjenengan saged rawuh, saged kempal, saged ketemu wonten ing darat, ketemu sareng-sareng kanca-kanca LBD Sinar Putih, baik dari kota Pasuruan, Gresik, Bangil, Surabaya. Mboten sanes rawuh kula saha panjenengan niki kejawi angsal maunah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula niku alhamdulillah. Sholawat ugi salam mugi tetep katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang pundi Gusti Kanjeng Nabi sampun paring pituduh petunjuk dumateng kula saha panjenengan, sehingga kula lan panjenengan semerap ingkang hak lan ingkang batil, ingkang leres lan ingkang boten leres, muga-muga saged nglampahi ingkang hak lan nebihi ingkang batil. Allahumma amin. Para bapak lan ibu ingkang kula hormati, santai mawon nggih. Santai mawon, sembojong kenging, terus lek kebelet nguyu nang jeding kaya Gus Anis nggih kenging nggih. Dadi santai-santai mawon, anggap saja niki omong-omongan. Nggih. Lek kepingin turu nggih panjenengan sare, mboten napa-napa kula pekno bantal pisan. Para bapak lan ibu ingkang kula hormati, mboten suwe-suwe krana niki ngin lek kesuwen, dodone manasi kesuwen, dodone sotone gara Yasin. Nggih, berarti cek gak suwe-suwe. Ada dua hal yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama terkait dengan guru kita, yakni Kiai Haji Mubaffar As-Siddiq. Yang kedua tentang seorang ulama. Nggih lurut Pak niki mawon, cek mboten tawa-tawa. Nggih. Yang pertama, beliau yang kita kholi di malam hari ini adalah maha guru kita atau guru besar kita, pendiri LBD Sinar Putih. Tadi kita sudah banyak disebut bahwa kita ini santri-santri beliau. Santri yang tidak dikurung, tidak ditempatkan dalam satu pondok pesantren, tapi santri yang menyebar di lapangan-lapangan. Gimana Bapak? Unik. Bukan santri yang dikekang di dalam satu komplek pesantren,
tapi menyebar di lapangan-lapangan. Tapi subhanallah, efektif. Nggih napa mboten? Padahal mboten dikrangkeng, efektif. Dadine wong dadi wong jujur-jujur. Sing lanang mboten rabian. Paling-paling pol niku ngeterno bojone. Karena LBD Sinar Putih ini tidak hanya mengolah fisik atau tenaga dalam, akan tetapi kepekaan. Kepekaan dari 10 dasar macam pokok, 10 macam dasar pokok. 10 pokok dasar macam. Kadang-kadang kuwalak-walik. Itu yang menjadi tujuan akhirnya. Bukan sakti-saktian terus peka-pekaan gulung. Lek gulung iku peka Ustadz Nanang menang. Lek wis latihan kepekaan koyok kitiran muter. Nah, itulah maka pesantren di tengah-tengah lapangan ini ternyata efektif. Subhanallah. Berarti ilmu beliau adalah ilmu yang bermanfaat. Itu saya rasakan sendiri. Jangankan beliau, saya akan mengukur, membuat ukuran terhadap beliau. Kula niki ngukur. Guru kita niki mboten kagak kula ngukur. Umpama kula duwe meteran kurang meteran. Kula niki ndelok, Masya Allah, nggih. Teng Pasuruan sampai kadang 3 kali, 4 kali dalam 1 minggu. Kadang-kadang sampai kula niku Masya Allah ngantuk-ngantuk budal, kesel-kesel budal, saking sungkan. Kalau beliau tidak pulang ngantuk turu di lapangan kula. Waduh dugi Surabaya. Beliau. Apalagi saya akan mengukur beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mudzaffar. Sungguh tidak bisa. Maka dari itu saya yakin, seyakin-yakinnya ilmu yang dibawa beliau sangat bermanfaat dan beliau menyampaikan dengan cara yang ikhlas. Ini yang sulit. Kula ngukur kula dhewe, umpama aku dikongkon ceramah nang Surabaya, diburi 200 kakak rasane. Saya tahu sendiri beliau ini kalau ngelatih kita, udan bledekan wangin wadem, tetap beliau datang kalau tidak ada uzur syar'i yang menghalangi. Itulah keyakinan saya. Maka dari itu saya sempat membaca satu kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Hashim As'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Di dalam kitab itu diterangkan, man la ya'taqidu jalalata syaikhihi la yuflih. Yang artinya barang siapa yang tidak meyakini keagungan gurunya tidak akan bahagia. Jadi wong niku meguru kok dadak gak punya rasa takzim, tidak punya rasa yakin bahwa gurunya ini adalah guru yang hebat, maka dia tidak akan berhasil. Gua yakin boten bakal terus teng LBD Sinar Putih. Paling pol alusan rodoli. Salah alusan iku wis berat. Lek wis kena alusan Masya Allah, sikil ngeter. Ya Allah, ya Karim. Itulah makanya penting sekali seorang murid menjaga hatinya. Karena al-adab fauqal ilmi. Tata krama, sopan santun itu di atas ilmu. Kenapa demikian? Rasulullah dipuji bukan karena ilmunya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah dipuji, sesungguhnya engkau Muhammad atas akhlak yang agung. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ilmunya Nabi Muhammad, tapi akhlaknya Nabi Muhammad.
Maka dari itu al-adab fauqal ilm. Tata krama itu di atas ilmu. Maka dari itu disebutkan tadi petuah-petuah beliau Kiai Haji Mudzaffar, bahkan ketika beliau menerima santri-santri awal, Masya Allah, dites nggawa kopi kali cerete. Niku ngetese ngoten. Saking sorone oleh golek ilmu, sakniki gampang golek ilmu. Kepingin melbu LBD Sinar Putih, pokok teko nang lapangan langsung dilatih. Sampai wong anyar ya, ayo melok aku. Mpun ngoten tok. Niku babane Haji Muji niku. Melok aku. Sampean bondo dhisik ya, aja melok-melok. Lek syaratnya koyok biyen Masya Allah, Ustadz Nanang mboten lulus. Gawa baki ambek ceret mang gak mundur mlakune. Cuma Ustadz Wahid kepingin lulus tak delok mawon, ngecurno kopi gemeter. Kuatir muni krocok-krocok. Inilah para hadirin hadirat, teman-teman sekalian. Inilah yang kita maksud dengan khol ini, tidak hanya mendoakan beliau, yang kita yakin bahwa beliau insya Allah husnul khotimah. Karena beliau mengikuti thariqah Munfaridiyah. Mufaridiyah. Beliau menganut thariqah. Beliau selalu berzikir la ilaha illallah dan Allah. Jahri dan khafi. Orang yang senantiasa zikir insya Allah matinya tetap dalam keadaan zikir. Karena apa? Karena wong sing tetap biasa zikir, lek pun jahri terus masuk ke khafi, detak hatinya ketika menyebut Allah itu sebanding dengan 350 juta kali. Karena pembuluh darah kita sebanyak itu. Ketika terdetak di jantung seluruh pembuluh darah, maka ikut berzikir. Maka dari itu saya yakin ketika beliau wafat, darah dan jantungnya zikir. Sehingga walaupun kita tidak mohonkan ampun, insya Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita sebagai murid yang ingin ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya wong lanang-lanang kepingin manfaat kanggo awake, enak kanggo bojone. Apa kok ngakak? Bermanfaat untuk lelaki, enak kanggo sing wedok. Lah ini kan luar biasa. Saya punya teman di samping sana sing ngakak-ngakak. Iya bener jadi. Apa jare bojoku? Sampeyan saiki kok malih doyan. Loh iki LBD Sinar Putih, Masya Allah. Nah inilah yang kita inginkan. Tapi yang intinya tidak seperti itu. Tapi perubahan perilaku yang termaktub di dalam 10 macam dasar pokok. Itulah tujuannya. Kalau itu berhasil, akhlaknya menjadi semakin baik, budi pekertinya semakin baik. Itulah yang diinginkan beliau, agar santri-santrinya menjadi insan-insan yang baik. Yang kedua, beliau adalah seorang ulama. Kita mengkholi beliau berarti memuliakan ulama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man akramal ulama, faqad akramani. Wa man akramani, faqad akramallah. Wa man akramallahu, fama'wahul jannah." Yang artinya barang siapa memuliakan ulama, maka sama dengan memuliakan aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulalan panjenengan mulyakno beliau, mulyakno Kiai Haji Mudzaffar, sama dengan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama ada yang mewarisi ilmu tauhidnya, ada yang mewarisi ilmu
Al-Qur'annya, ada yang mewarisi ilmu fikihnya, ada yang mewarisi ilmu sosialnya dan sebagainya dan sebagainya. Mereka lah yang mewarisi ilmunya para nabi. Maka dari itu memuliakan mereka sama dengan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memuliakan Rasulullah sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sudah masuk dalam memuliakan Allah, maka tentu Allah akan memberikan balasan berupa surga Allah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ahli-ahli surga. Allahumma amin. Di sana kita akan bernikmat-nikmat. Lek nek donya niku pun arep-arep nikmat seluruhnya sampai tuwek. Lek wis tuwek iku nikmate pun kurang, kenapa mboten? Mangan legi wis gak wani, mangan soto wis ati mbuh entek mbuh gak engko sotone sak rompong iku pun mboten enak punan. Mangan pentol kadang-kadang muter tok nek cangkeme, untune kari telu. Nah, nikmat kita ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga kita kumpul di sini karena rasa cinta kita semuanya kepada para ulama. Kita kelak akan kumpul bersama ulama dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, saya selaku sahibul makan yang mempunyai tempat yang hanya ini yang bisa saya berikan pada panjenengan sedaya. Ada kurang lebihnya tempat jamuan penghormatan, wonten kurang langkunge nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.